ini bisnis saya meleduk, goal jadi, ini tender, ya, saya mau puasa, wajib tuh puasanya. Ketika memang bisnisnya betul-betul meleduk, ya, tuh. Jadi ada puasa wajib Ramadan, selain daripada Ramadan, puasa wajib adalah puasa najar yang punya niat, ya. Nggak boleh puasa, ya. Tapi kalau dalam kaitan tentang bab puasa, perempuan lagi haid nggak boleh puasa, tapi di situ disunahkan menahan diri, nggak kemudian haram pak saya puasa kan lagi haid, nggak kemudian ke pasar beli ketoprak, ada ketoprak berhenti makan ketoprak, ya, ada tukang cilok berhenti makan cilok, ya, ada bakso berhenti makan bakso, kagak kenyang-kenyang kalau berhenti makan, ya. Itu kalau sekarang kan kebanyakan begitu di pasar, ibu-ibu ya jadi aja udah, ya, saya lagi main pak, nah, itu, ya, kan haram, ya, tapi disunahkan tetap nahan diri, nahan dirinya untuk tidak makan minum sembarangan walaupun lagi haid, itu tetap dapat pahala, gitu loh, ya, dapat pahala menahan diri untuk tidak makan dan minum sembarangan semaunya. Itu apa? Ihtiraman lis-shaim, untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Itu sekarang kan ya, jangankan yang nggak puasa, yang puasa aja juga sekarang mah gampang aja kan gitu. Ibu-ibu bertiga, ya, yang dua lagi pada bocor, tiga-tiganya ke pasar, dua makan ketoprak yang atuh, dia bagaimana ini ya, ngilu beda, ya udah akhirnya jadi penampakan kan, orang-orang kelihatan kakinya doang uncang-uncang kelihatan, haram, ya. Wattalaku, nah ini hati-hati yang sudah punya istri harus paham, perempuan lagi haid haram di talak, dicerai, ya. Saya talak kamu dengan ucapan, ya, nggak boleh, ya, karena lagi dalam keadaan haid, ya. Kalau bicara tubuh lagi dalam keadaan hadas besar, kotor, ya, kan nikah itu suci, ya, nikah itu suci, maka kembali kepada kesucian. Maka ketika perempuan dalam keadaan haid nggak boleh ditalak, ntar tungguin, biarin ribut-ribut dulu udah berapa hari, ya, kalau belum berapi haidnya nggak boleh menjatuhkan talak kepada seorang istri atau perempuan, nungguin sampai haidnya selesai, ya. Kemudian wal mururu fil masjidi, lewat. Ini bagi perempuan yang lagi menstruasi, lagi haid, nggak boleh lewat di masjid, ya. Yang memang rumahnya dekat masjid, biasa dia mah kadang-kadang mundar mandir no ke apa, kamar mandi masjid, mundar mandir no ke tempat wudhu masjid, atau emang dia mau bagian bersih-bersihin, ya, umpamanya, nggak boleh kalau lagi dalam keadaan haid, ya. Itu pun lewat atau mondar mandir bolak-balik di masjid tidak boleh, in khafat talwituhu, jika takut mengotori masjid tersebut, ya. Kalau karang makan ada Pampers mini, ya, itu ada sop petek sekarang mah, ya, iya, ada ganjelannya, ya, itu. Kalau sekira-kira enggak mengotori, maksud ngotori bagaimana? Mungkin netes, ya. Dulu mungkin belum ada softtek, belum ada pampers, diganjel pakai kain panjang dilipat-lipat, umpamanya potongan baju. Sekira-kira tembus dia bolak-balik di masjid, netes darahnya, itu najis buat masjid, makanya tidak diperbolehkan. Kalau dia mampu mengatasi itu, ya, nggak apa-apa, cuma sekedar lewat,
Tapi kalau lubsu berdiam diri di dalam masjid tetap tidak boleh, walaupun tidak mengotori. Ini cuma lewat ya di teras masjid atau di samping masjid yang kategorinya itu tempat biasa dipakai untuk sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau sekira-kira tidak mengotori, ya monggo silakan, boleh-boleh saja. Itu gimana ini, saya ragu walaupun saya pakai softtek, ya yang terbaik ya enggak sekalian kan gitu. Kalau bicara hukum ini ada kategori haram, mubah ya, dilakukan dapat dosa, ya ada hukum yang boleh-boleh saja. Udah mendingan enggak sekalian, jadi kita bebas dari salah itu ya. Kemudian yang berikutnya wal istimta'u. Nah ini penting juga, haram bagi perempuan yang lagi haid wal istimta'u untuk diajak bersenang-senang. Biar kata kebeletnya kayak apa ya, gara-gara tadi lewat ngelihat cewek yang seronok pakaiannya, jadi bayangin orang wadon di rumah, aduh pulang ini mah ya. Ketika sampai di rumah, lampu merah ya, paksa nggak bisa. Bima baina surrati wa rukbah, yang nggak boleh itu antara puser dan dengkul. Gua hironya yang nggak boleh. Ke atas boleh nggak, bodoh amat ke atas mah, mau dikempit ya kempit dah ya, itu mah ya. Di mana diketek kayak umpama ya terserah lah ya. Iya bener, kempet. Asal yang tengah pokoknya perboden ya, yang tengah udah jelas tidak boleh dipergunakan jalurnya ya. Itu udah jepit beda jepit ya, itu uyak. Yang penting abang pelaksana keinginannya umpamanya ya. Jadi walaupun ini darahnya udah enggak keluarnya udah enggak rutin ya. Biasanya kalau mau akhir menstruasi itu perempuan kan darahnya sudah mulai enggak. Kalau lagi sedang lancar-lancarnya kan kadang dari pagi, siang, terus sore ke malam itu kan keluar terus ya, gitu kan. Ini kalau udah mengakhiri hari-hari yang ketujuhnya atau mungkin dari hari-hari ke-6-nya itu kadang darah sudah mulai berkurang. Ini lagi gak keluar bang, tapi belum selesai, tetap diharamkan, gak boleh diajak hubungan intim. Abang kebelet banget neng, gitu kan, jepit beda nih bang, yalah. Yang penting mah abang puas dah, gitu kan. Ya itu. Dari antara dengkul sampai pusar yang nggak boleh, ke atas mah bodoh dah ya, bebas aja boleh, gitu kan, nggak ya, silakan aja itu mah ya, itu ya. Ya ini kan pengajian kolaborasi. Ada yang 17 tahun ke atas, malah ada yang udah baki ya. Yang belum paham ntar waktunya pasti wah dulu abang pernah ngaji ini nih kanan nih ya, ketemu waktunya. Neng lagi bocor, ya udah atas beda yang kita mainin atas ya, itu kan ya. Dah ada yang mau nanya, yang mau bertanya silakan. Paham kan tuh, paham? Ya harus. Sampai itu dia. Apa? Pakai mulut. Apaan ini pakai mulut? Makan bakwan apa? Makan sosis maksudnya. Gitu. Ya pokoknya judulnya haramnya yang tengah-tengah ya, ma baina surrati warukbah, berarti selain daripada itu ya boleh itu ya. Loh kan ini bukan pada tempatnya, dalam keadaan darurat, ad-daruratu bihul muhturat
ya. Dalam keadaan darurat yang madorat itu boleh dilakukan daripada pusing orang karuan ngambek-ngambekan baik ngapa sih bang orang kata dari kemarin ini gitu kan. Besoknya orang nggak mau makan, Bung. Lah kan yang apa pala uring-uringan baik kalau begituan belum anu kan ya. Jadi jauh dah nih ngomongnya ya. Emang bener urusan syahwat Nabi mah sudah jelas-jelas orang para sahabat mau perang aja disuruh pada hubungan intim dulu di rumah biar ngemplong pikirannya biar fresh ya itu. Iya betul. Lah iya. Memang kalau ada syahwat yang tidak tersalurkan itu bikin pusing. Bahkan berefek kepada penyakit. Ya, iya. Mending kalau jerawat doang lah, kalau kelamaan orang tersalurkan lah prostat. Ayo. Bisa jadi. Ya mohon maaf ini buat pengetahuan ya, buat pengetahuan. Ketika ya, saya juga kadang-kadang suka berpikir, coba mengkaji gitu kan. Ketika syahwat seorang laki-laki ya, bahasa kita ngebet dah, udah ngebet banget dah ini dah gitu kan. Tidak tersalurkan sekali, dua kali, berkali-kali itu berefek. Kenapa? Ketika syahwat itu tidak tersalurkan satu kali aja, mohon maaf nih saya ngomong jorok beda sekalian ya. Itu kerasa banget di biji. Ya. Emang benar. Ya. Apalagi sudah waktunya ini nggak jadi. Itu kerasa banget. Nah makanya kalau udah prostat apa prostat? Bahasa orang kampung apa? Hei. Bahasa orang kampung. Oh, kondor. Ya kenapa? Itu tadi ya menggebu-gebu tidak tersalurkan. Nah, itu makanya syahwat jangan dibuat main-main. Itu ya. Nah, kalau bahasa punya bini udah keinginan udah tumpahin aja. Ya. Itu. Ya, itu efeknya. Pokoknya judulnya dari atas mah dari pusar ke atas mah bodo amat ya. Tidak diharamkan karena dalam keadaan kebelet mah ya nggak apa-apa udah laksanakan saja. Itu ya. Ada lagi yang lain? Lah banyak juga apa-apa paling terjawabnya dikit. Tadi masalah haid perempuan kan batasnya sih 7 hari 6 hari 7 hari. Ya. Ketika perempuan itu bilang misalnya, bang aku udah selesai nih, dia mandi, ternyata pas kita berhubungan badan dia keluar lagi, itu gimana? Ada ngepleknya umpamanya gitu kan, dia dilihat harinya ada tuh kebiasaan seorang perempuan itu kan macam-macam, ada yang lancar, ada yang kadang-kadang sehari 2 hari keluar, ntar berapa hari ntar ujungnya ada lagi keluar. Jadi dilihat masanya. Kebiasaan seorang perempuan umumnya dalam kitab yang sudah kita kaji, kita bahas 6 sampai 7 hari. Sudah lewat belum masa itu? Itu. Ketika masa itu sudah lewat, ya nggak jadi masalah. Gitu loh. Karena masa haidnya sudah selesai, ya. Bisa jadi mungkin itu mah ya damul istihadoh, darah penyakit. Itu ya loh bang, ini kan saya udah selesai harinya itu kan, umpamanya di hari ke-8 kah gitu, atau mungkin nih hari ke-7 tadi habis, malamnya sikat neng, udah kagak kuat ini kayaknya udah ngepel banget ini ngepel gitu kan, ini sudah kenceng banget gitu, dihajar malam rapi lah bang ini kok masih ada ngepleknya. Kalau bang jatah harinya sudah selesai ya nggak jadi masalah. Mungkin bisa jadi damul istihadoh ya, darah penyakit, ataupun mungkin bisa jadi karena ada darah yang belum tuntas ya pleknya, tapi harinya sudah selesai ya nggak masalah itu mah, karena yang jadi tolak ukur 6 sampai 7 hari ya. Itu tadi ya, masing-masing perempuan ada kebiasaannya, ada 2-3 hari
ya 4-5 hari itu nggak sama sekali, malah ada ya, ntar hari ke-6 dia keluar lagi, itu ada. Makanya yang jadi tolak ukur kebiasaannya 6 sampai 7 hari itu ya. Kalau yang sudah selesai dari batas kebiasaannya ya, tiba-tiba setelah hubungan intim kok masih ada plek darahnya, ya itu nggak jadi masalah gitu. Yang jadi tolak ukurnya masa kebiasaan menstruasi perempuan itu ada kebiasaannya ya, itu udah nggak ada lagi. Kalau bujang gimana Tar? Hah? Kalau bujang onani gitu gimana ya? Bentar dulu. Pakai sabun bolong. Masalah onani, Pak. Bujang. Iya, masalah onani kan kita bicara masalah sahabat laki-laki yang agak lebih kok dibanding udah muncak gitu, terus tiba-tiba mungkin istri lagi nggak ada di tempat, pengen segala macam, terus dia melakukan onani. Itu pertama yang sudah memiliki istri. Terus kalau yang belum memiliki istri, bagaimana hukumnya secara onani? Maksudnya dua-duanya itu. Ya, ini secara globalnya hukum. Nah, kita bicara ke hukum nih ya. Itu tidak terlihat kepada dia sudah beristri ataupun belum beristri. Hukum onani itu diharamkan. Ya. Sabun bolong. Hukum onani diharamkan ya, bukan karena satu kita kaji itu kan unsur memaksa ya, unsur memaksa. Kedua bukan pada tempatnya itu. Jadi kategorinya enggak itu bujangan, enggak itu yang sudah punya istri melakukan onani, hukumnya diharamkan. Hah? Nah sekarang istri yang melakukan umpamanya gitu, tapi di onani gitu kan, tetap kita bicara bukan masalah kegiatannya, hukum onaninya gitu loh ya. Aduh bang, ini lagi lampu merah, udah pakai ini anak kaki ngejepit gitu kan, umpamanya gitu kan, istilahnya gitu kan. Gimana kalau udah kategorinya onani, itu tidak ada pengecualian, mau istri sekalipun, mau pakai, itu keterangannya begini, mau pakai tangan sendiri ataupun tangan orang lain, mau pakai tangan ataupun mau pakai benda ya, hukum onani itu mutlak diharamkan. Itu ya intinya. Udah udah karena kalau udah urusan itu ntar udah makin naik ke sana. Orang kalau sering onani tangannya berbulu. Bisa jadi kayak kuda ya. Jadi pada intinya itulah hal-hal yang diharamkan bagi yang batal wudu, orang yang junub atau hadas besar, dan perempuan yang dalam keadaan haid ya, menstruasi. Jadi kita kudu paham ya, maksudnya dikaji begini kita kudu paham. Biar kata kepengenan kayak apapun tetap tidak diperbolehkan. Ke atas ya silakan saja. Berarti kan otomatis dia melakukan hal yang seperti mengeluarkan hasrat laki-laki kan? Ya, ini kategori bukan berbicara masalah hubungan intim. Ya, berbicara apa ya kalau bahasa kita itu ya bukan ya raba-raba udah pasti aja gitu kan istilahnya. Anggap pengalihan ya, untuk kalau kayak bahasa puyeng banget mah itu biar teredam. Nah, pelampiasan kategorinya seperti itu ya. Artinya ya kalau kita bicara hubungan intim mengeluarkan sperma itu kan ketika hubungan intim. Bicara onani hukumnya diharamkan kan gitu ya. Sementara kita bicara syahwat itu adalah sebuah kebutuhan ya. Dilema sekali memang gitu kan. Makanya kita perlu tahu ketika maksudnya begini.
Kalau perempuan lagi main jangan coba-coba ngutak-ngutik yang tengah, ya ntar kepengen, ya ngutak-ngutik yang atas mah masa bodo amat, ya gitu. Dalam artian bukannya berarti itu untuk melakukan hubungan itu loh, hubungan itu kan cuma di tengah doang. Selain daripada tengah tidak ada. Mungkin untuk rangsangan sekedar melampiaskan ketegangan, pusing, is oke, silakan saja. Tapi kategori jangan melakukan tindakan yang menyerempet ke onani itu, ya. Dua berarti taat. Satu biar fair. Jangan dikeluarin. Dua bini dua biar aman. Ya, jadi kategorinya begitu. Saya berbicara ya kalau yang atas mah silakan, bukannya berbicara nanti di situ berhubungan, ya. Bukan artinya kalau yang atas mau dipakai main, mau dibuat senang-senang, boleh saja. Bukannya kategori di situ untuk melampiaskan syahwat, ya. Itu. Artinya begini, kalau kayak bicara tadi diharamkan nggak boleh antara pusar dan dengkul, awas itu mah harus tertutup, nggak boleh diutak atik. Kalau gunung kembar mah silakan aja mau diotak atik, kotak-kotok ya, lama-lama kotok ya. Grepek. Ya dalam artian ini kan kita mau hubungan intim. Hubungan intim itu layaknya di mana? Ya di tengah. Kalau bukan di tengah ya bukan hubungan intim. Kan itu puncaknya kan di situ, ya. Itu untuk sekedar pelampiasan, menghilangkan stres umpamanya. Kalau umpamanya dengan mohon maaf. Ini bukan unsur maksa ya. Dia jadi tinggi lagi nih bahasanya. Misalnya ada anak yang muda-muda ini. Jadi gara-gara sih jadilah obat deh. Ya. Misalnya jadi jauh banget ini. Pengajian remaja. Ya. Udah pokoknya judulnya begitu aja. Kalau lagi main nggak boleh dudak-kutik, gitu aja. Tengah-tengahnya, ya. Atas silakan aja mau dudak-kutik, gitu ya. Intinya mudah-mudahan kita dapat pahami dan pada akhirnya kita bisa jelas mana yang memang kategorinya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, ya. Mudah-mudahan tentunya pertemuan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Allah berikan kita ganjaran nilai pahala yang berlipat dan Allah kabulkan segala niat dan hajat kita, sehatkan badan kita, dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita, usaha kita, kerjaan kita, ya semua Allah kasih mudah dan lancar dengan berkah daripada kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا وقض حوائجنا بوسيلة نبيك الكريم حبيبك الكريم. اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم
حسن مقاصدنا وقض حوائجنا وبلغ مرادنا بالخير في أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أنزل الرحمة المغفرة وشفاعة دائما علينا وعلى جميع أهل القبور، خصوصا إلى المرحوم الحاضرين في هذا المجلس. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم لا سهل إلا سهل سهل أمورنا يا الله بأمور الدنيا وأمور الآخرة. حمدنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.